Pernahkah kamu memperhatikan seseorang yang tidak banyak bicara, tapi kehadirannya cukup untuk membuat orang lain diam dan memperhatikannya? Bukan karena dia berusaha tampil berwibawa, tapi karena ada sesuatu dalam sikapnya, ketenangan yang memancarkan kekuatan. Orang seperti itu tidak perlu meninggikan suara untuk didengar, tidak perlu membuktikan apapun untuk dihormati. Dia cukup menjadi dirinya sendiri, dengan pengendalian diri yang jarang dimiliki banyak orang. Di dunia yang begitu bising ini, perilaku dingin sering disalahartikan sebagai sombong. Padahal di balik ketenangan itu ada disiplin emosi, ada kebijaksanaan dalam menahan reaksi. Wanita yang mampu menjaga jarak dari drama, dari dorongan untuk selalu membalas, atau dari keinginan untuk selalu menjelaskan diri, mereka sedang mempraktikkan salah satu bentuk tertinggi dari kekuatan batin. Kita sering berpikir, dihormati orang lain datang dari pencapaian besar atau karisma yang mencolok. Tapi sebenarnya rasa hormat muncul dari kemampuan untuk tidak mudah terguncang, dari keteguhan dalam menghadapi sesuatu tanpa kehilangan arah. Itulah yang akan kita bahas hari ini. Bagaimana perilaku dingin, dalam arti yang bijak, bisa menjadi jalan untuk mendapatkan penghormatan yang tulus. Karena sejatinya ketika pikiran kita terarah, emosi kita terkendali, dan tindakan kita berakar pada kesadaran, kita sedang menemukan kekuatan yang paling tenang, sekaligus paling dihormati. Selamat datang di Arah Mindset. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Banyak orang salah paham ketika mendengar istilah perilaku dingin. Mereka membayangkan seseorang yang sombong, tak peduli, dan tak punya hati. Saya seorang yang menjauh dari dunia sila tak butuh siapapun. Tapi sesungguhnya, perilaku dingin dalam arti yang sejati bukan tentang menjadi acuh, melainkan tentang menjadi sadar. Dingin yang sejati bukan berarti menutup diri, melainkan menjaga diri. Bukan tentang mematikan emosi, tapi tentang mengendalikannya, agar tidak memperbudak kita. Karena pada akhirnya, bukan dunia luar yang paling sering mengguncang kita, melainkan cara kita menanggapi dunia itu sendiri. Kita hidup di zaman di mana reaksi adalah hal yang cepat, bahkan seringkali terlalu cepat. Sedikit komentar di media sosial bisa membuat seseorang marah. Tatapan orang lain bisa menimbulkan rasa tersinggung. Ucapan yang tidak sesuai ekspektasi bisa langsung dianggap penghinaan. Semua begitu reaktif, seolah dunia berputar hanya untuk melayani perasaan pribadi. Namun, orang yang memiliki perilaku dingin tidak terjebak di pusaran itu. Dengan emosi. Dia membuang energi untuk menjelaskan dirinya kepada orang yang tidak berniat memahami. Ia tahu kapan harus menanggapi dan kapan harus diam. Bukan karena lemah, tapi karena ia paham kekuatan yang ada dalam ketenangan. Perilaku dingin bukan tentang menjadi batu, melainkan tentang menjadi air. Tenang di permukaan, tapi dalam di bawahnya. Ia tidak mudah terguncang, namun tetap memiliki kedalaman makna. Diisi bahwa tidak semua yang datang kepadanya layak untuk diberi perhatian. Karena perhatian adalah bentuk energi, dan orang yang bijak tahu kemana energinya harus diarahkan. Kita sering berpikir bahwa untuk dihargai, kita harus selalu bersikap hangat, terbuka, dan menyenangkan semua orang. Tapi justru dari sanalah banyak orang kehilangan wibawa. Karena ketika kita terlalu ingin disukai, kita menjadi mudah dikendalikan. Kita mulai menyesuaikan diri bukan karena kesadaran, melainkan karena ketakutan untuk ditolak. Sementara orang yang dingin, dalam pengertian sejatinya, tidak mencari penerimaan dari luar. Justru percaya dengan dirinya sendiri. Ia tidak butuh validasi untuk tahu siapa dirinya. Dia bisa tersenyum tanpa harus membuktikan apapun. Ia bisa diam tanpa harus menjelaskan segala hal, karena baginya kebahagiaan tidak bergantung pada pendapat orang lain. Inilah inti dari perilaku dingin, ketegasan dalam kesunyian. Orang yang benar-benar tenang tidak akan repot menampilkan citra. Dia tidak sibuk meyakinkan orang bahwa ia baik, bijak, atau kuat. Ia hanya akan menjadi dirinya sendiri dengan penuh kesadaran. Dan entah bagaimana, keheningan seperti itu justru memancarkan wibawa yang sulit dijelaskan. Dalam filosofi Stoik, ada prinsip penting. Yang bisa kamu kendalikan hanyalah pikiran dan tindakanmu. Perilaku dingin muncul dari pemahaman ini. Ketika seseorang sadar bahwa ia tidak bisa mengatur apa yang orang lain pikirkan atau katakan,
maka satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah menjaga dirinya sendiri. Teori Fuselius untuk tidak bereaksi berlebihan, tidak larut dalam amarah, dan tidak memanjakan egonya. Banyak orang ingin terlihat kuat dengan cara berbicara keras, menuntut, membalas. Tapi kekuatan yang sejati justru tampak ketika seseorang bisa tetap tenang dalam tekanan. Ketika ia tidak membalas penghinaan dengan kemarahan, tidak merespons provokasi dengan emosi. Dingin bukan berarti tidak punya perasaan, melainkan tahu kapan perasaan harus dilibatkan dan kapan harus dilepaskan. Ada orang yang bisa membuat ruangan terasa tenang hanya dengan kehadirannya. Joey tidak banyak bicara, tapi tutur katanya jelas dan terukur. Timnya terburu diburus bereaksi. Tapi ketika ia berbicara, orang mendengarkan. Itulah hasil dari perilaku dingin yang berakar pada kesadaran diri. Dia tidak dikuasai oleh impuls, tapi digerakkan oleh ketenangan batin. Kita semua sebenarnya memiliki potensi untuk menjadi seperti itu. Tapi kebanyakan dari kita terjebak dalam kebutuhan untuk selalu membalas. Kita ingin membuktikan sesuatu, ingin menunjukkan bahwa kita tidak bisa diremehkan. Namun, dalam proses itu kita kehilangan kedamaian. Kita menjadi budak dari reaksi kita sendiri. Orang yang dingin tidak hidup untuk membuktikan apapun. Goliath tidak riboseni lomba siapa yang paling kuat, paling pintar, atau paling benar. Ia hanya berfokus pada hal-hal yang bisa ia kendalikan. Sikapnya, pikirannya, tindakannya. Ia tahu bahwa harga diri bukan sesuatu yang diberikan orang lain, tapi sesuatu yang ia jaga dengan cara hidupnya sendiri. Dalam diamnya ada keyakinan. Di dalam jaraknya ada perlindungan. Dalam ketenangannya ada ketegasan. Joey bisa menghargai orang lain tanpa harus kehilangan dirinya. Ia bisa mencintai tanpa harus menggantungkan kebahagiaannya. Ia bisa bekerja keras tanpa harus memamerkan hasilnya. Perilaku dingin sejati lahir dari kedewasaan. Dari pengalaman yang mengajarkan bahwa tidak semua hal perlu direspons. Bahwa tidak semua orang layak diberi tempat dalam pikiran kita. Bahwa kedamaian lebih berharga daripada kemenangan kecil dalam perdebatan yang tidak berarti. Mereka yang benar-benar tenang tahu satu hal penting. Waktu dan perhatian adalah bentuk cinta yang paling mahal. Maka mereka berhati-hati kepada siapa mereka memberikannya. Mereka tidak membuang kata-kata untuk membela diri di hadapan orang yang hanya ingin menilai. Mereka tidak memaksa pengertian dari orang yang tidak berniat memahami. Mereka memilih tenang. Karena tahu bahwa diam kadang lebih bermakna daripada 1000 penjelasan. Dingin bukan berarti jauh dari kasih, tapi justru bentuk kasih pada diri sendiri. Karena dengan menjaga jarak dari kekacauan, seseorang sedang memberi ruang bagi pikirannya untuk tetap jernih. Dia sedang menciptakan ruang bagi dirinya untuk berpikir, bukan bereaksi. Dan pada akhirnya orang lain akan merasakan perbedaan itu. Mereka mungkin tidak bisa menjelaskannya, tapi mereka akan menghormatinya. Karena ketenangan yang tulus selalu memancarkan sesuatu yang kuat, sesuatu yang tidak bisa dibuat-buat. Perilaku dingin bukan topeng, tapi hasil dari proses panjang mengenal diri. Gabriel bukan cara untuk menolak dunia, tapi cara untuk menjaga diri, agar tetap utuh di tengah dunia yang sibuk menarik ke segala arah. Ketika kamu mampu menjaga jarak tanpa kehilangan empati, ketika kamu bisa tetap tenang tanpa kehilangan arah, ketika kamu bisa memilih diam tanpa merasa lemah, saat itulah kamu sedang menjalani makna sejati dari perilaku dingin. Dan seperti yang diajarkan dalam setiap langkah di arah mindset, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, karena dari ketenangan itu, lahir rasa hormat yang tidak perlu diminta. Pernahkah kamu memperhatikan seseorang yang tetap tenang ketika orang lain mulai kehilangan kendali? Saat situasi menjadi kacau, suaranya tetap datar, langkahnya tetap teratur dan keputusannya tetap jelas. Orang seperti itu sering membuat kita bertanya-tanya, dari mana datangnya kekuatan seperti itu? Bukan dari otot, bukan dari status, bukan dari ucapan yang keras, tapi dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Ketenangan bukan berarti tidak ada emosi. Ya bukan hasil dari penyangkalan, melainkan hasil dari pengendalian. Orang yang tenang bukan karena tidak merasa, tapi karena ia mampu mengelola apa yang dirasakannya. Ia tahu bahwa badai di luar tidak akan berbahaya selama lautan di dalam dirinya tetap damai.
Kebanyakan orang salah menilai ketenangan sebagai kelemahan. Mereka berpikir, jika seseorang tidak bereaksi, maka ia tidak berani. Jika ia tidak membalas, berarti ia kalah. Padahal justru disitulah letak kekuatan sejatinya. Orang yang bisa tetap tenang di tengah kekacauan adalah orang yang telah menguasai dirinya sendiri. Dan siapapun yang mampu menguasai dirinya, tidak bisa dikuasai oleh siapapun. Ketenangan adalah bentuk tertinggi dari kekuatan yang tidak terlihat. Dia tidak mencolok, tidak memamerkan diri, tapi keberadaannya bisa mengubah suasana. Saat seseorang yang tenang berbicara, ruangan menjadi lebih hening. Orang lain cenderung memperhatikan, karena di balik setiap kata yang ia ucapkan ada keyakinan. Dan di balik setiap diamnya, ada kebijaksanaan. Kita hidup di dunia yang memuja kecepatan dan reaksi. Semuanya harus segera dijawab, segera direspon, segera diselesaikan. Akibatnya, banyak orang kehilangan kendali atas dirinya. Mereka terbiasa menjawab sebelum memahami, marah sebelum berpikir, menilai sebelum mendengar. Tapi orang yang tenang tahu bahwa tidak semua hal harus segera dihadapi. Terkadang, kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk menunda reaksi dan mengamati dengan kesadaran. Ketenangan bukan berarti pasif. Justru orang yang tenang adalah orang yang paling aktif dalam pikirannya. Dia tidak terburu-buru bertindak, karena ia sedang menilai dengan jernih. Ia mempertimbangkan, ia memahami, lalu ia memutuskan dengan mantap. Ia tidak terseret oleh arus emosi, melainkan mengarahkan arus itu ke tujuan yang ia pilih sendiri. Bayangkan seseorang di tengah hujan badai. Angin kencang berhembus, petir menyambar, tapi ia berdiri teguh dengan napas yang teratur. Orang yang tenang tidak berusaha melawan badai. Ia menyesuaikan diri dengannya, menunggu saat yang tepat untuk melangkah, dan itulah yang membuatnya selalu memiliki kendali atas arah hidupnya. Kekuatan yang lahir dari ketenangan bukan hanya soal bagaimana kita menghadapi masalah besar, tapi juga bagaimana kita mengelola hal-hal kecil sehari-hari. Saat seseorang menghina kita, apakah kita langsung bereaksi? Saat sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, apakah kita langsung panik? Atau kita memilih untuk berhenti sejenak, bernapas, dan berpikir dengan jernih? Di sanalah ketenangan diuji. Bukan dalam teori, tapi dalam momen-momen sederhana di mana ego kita merasa terancam. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa sumber penderitaan manusia bukanlah peristiwa yang terjadi, melainkan cara kita menanggapinya. Dua orang bisa menghadapi situasi yang sama, tapi hasilnya berbeda karena perbedaan dalam sikap batin mereka. Yang satu panik, yang satu tenang, yang satu mengeluh, yang satu menerima dan beradaptasi. Hidup memang tidak selalu bisa dikendalikan, tapi pikiran kita selalu bisa diarahkan. Ketenangan juga adalah bentuk keberanian, karena butuh keberanian untuk tidak membalas ketika diserang. Butuh keberanian untuk tetap jernih ketika disalahpahami. Butuh keberanian untuk menahan diri ketika ego berteriak ingin membuktikan sesuatu. Orang yang tenang tidak kehilangan harga diri, justru ia menjaga harga dirinya dengan tidak menurunkannya ke level kekacauan orang lain. Kita sering berpikir bahwa kekuatan itu adalah kemampuan untuk menang dalam pertempuran. Tapi orang yang bijak tahu, pertempuran yang paling sulit bukanlah melawan orang lain, melainkan melawan diri sendiri. Melawan dorongan untuk bereaksi, melawan keinginan untuk membalas, melawan kebutuhan untuk selalu benar. Dan ketenangan adalah pedang yang digunakan untuk memenangkan pertarungan itu. Orang yang tenang membawa aura berbeda. Ia tidak butuh pengakuan. Ia tidak sibuk meyakinkan siapapun. Dia berselimba dengan langkah pasti, karena ia tahu kemana ia menuju. Ketika berbicara, ia tidak berusaha mendominasi, melainkan memahami. Ketika berdebat, ia tidak berfokus pada kemenangan, tapi pada kebenaran. Itulah mengapa orang-orang seperti ini sering dihormati tanpa perlu meminta. Ketenangan mengajarkan kita untuk melihat lebih luas. Saat kita tenang, kita bisa melihat bahwa tidak semua orang yang menyerang layak dilawan. Tidak semua masalah perlu diselesaikan dengan kekuatan. Sebagian hanya perlu dibiarkan lewat. Ketenangan membuat kita sadar bahwa waktu seringkali menyelesaikan lebih banyak hal daripada kemarahan. Ada pepatah lama, air yang tenang menghanyutkan. Itulah gambaran dari ketenangan sejati. Johnny tidak perlu bergemuruh untuk kuat. Justru dalam diamnya ada daya yang besar. Dia bisa membentuk batu, menembus tanah, bahkan menenangkan api. Orang yang tenang punya kekuatan yang sama.
lembut di permukaan tapi kuat dalam kendali. Namun untuk sampai pada ketenangan seperti itu, dibutuhkan latihan. Tidak ada yang langsung menjadi tenang. Ketenangan lahir dari kebiasaan mengamati pikiran, menahan reaksi, dan menerima kenyataan tanpa penolakan berlebihan. Setiap kali kamu memilih untuk tidak bereaksi, kamu sedang memperkuat dirimu sendiri. Setiap kali kamu memilih diam ketika bisa marah, kamu sedang menumbuhkan ketenangan batinmu. Dan semakin tenang kamu, semakin jernih pikiranmu. Dari kejernihan itu muncul keputusan yang tepat. Dari keputusan yang tepat lahir hasil yang baik. Inilah rantai kekuatan yang tidak terlihat tapi sangat nyata. Kekuatan yang berasal dari dalam diri, bukan dari luar. Pada akhirnya, ketenangan bukan hanya cara menghadapi dunia, tapi cara menjalani hidup. Kirya adalah pondasi bagi kebijaksanaan, kesabaran, dan keanggunan dalam bertindak. Ia membuat kita tidak mudah terombang-ambing oleh pujian atau hinaan, oleh keberhasilan atau kegagalan. Karena orang yang tenang tahu, semua hal datang dan pergi, tapi kendali atas diri harus tetap dijaga. Maka, jika kamu ingin benar-benar kuat, jangan berusaha menjadi keras, berusahalah menjadi tenang. Karena keras bisa patah, tapi tenang akan bertahan. Kekuatan yang berakar pada amarah akan cepat padam, tapi kekuatan yang lahir dari ketenangan akan bertahan lama, bahkan di tengah kekacauan terbesar. Jadi arahkan pikiranmu menuju ketenangan. Latih dirimu untuk tidak bereaksi berlebihan, untuk mendengar lebih banyak, dan untuk berbicara hanya ketika perlu. Karena saat kamu mampu tenang di tengah badai, kamu tidak hanya selamat, kamu akan dihormati. Dan seperti yang selalu diingatkan di arah mindset, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena dari ketenangan itulah kekuatan sejati lahir. Kita semua memiliki emosi. Kita bisa marah, sedih, kecewa, cemburu, bahagia, takut, bahkan benci. Semua itu adalah bagian alami dari diri manusia. Tidak ada yang salah dengan merasa. Yang seksi menjadi masalah adalah ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan dengan perasaan itu. Kita sering berpikir bahwa menjadi tenang berarti tidak memiliki emosi, bahwa menguasai diri berarti mematikan perasaan. Padahal bukan begitu. Mengendalikan emosi bukan berarti menekan emosi, melainkan memahami, menerima, dan mengarahkannya. Menekan emosi hanya membuat kita seperti gunung berapi, yang tampak tenang di luar, tapi menyimpan tekanan besar di dalam. Suatu saat jika terus ditahan, emosi itu akan meledak, dan ledakannya bisa merusak diri sendiri maupun orang lain. Tapi orang yang mengendalikan emosinya berbeda. Dia tidak menolak apa yang dia rasakan, melainkan mengenali sumbernya, memahami tujuannya, lalu memilih bagaimana menanggapinya. Filosofi Stoik mengajarkan satu hal penting. Kita tidak bisa mengendalikan dunia luar, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita memaknainya. Dan emosi muncul dari makna yang kita berikan pada sesuatu. Saat seseorang menghina kita, kita bisa marah karena merasa diserang. Atau kita bisa tenang karena tahu bahwa kata-kata itu tidak mendefinisikan siapa kita. Perbedaan reaksi itu datang dari kendali batin, bukan dari penekanan emosi. Mari kita jujur, kebanyakan dari kita tidak benar-benar mengendalikan emosi, kita hanya menundanya. Kita bilang, saya baik-baik saja, padahal hati sedang terbakar. Kita bilang tidak apa-apa, padahal ada kecewa yang belum selesai. Kita menyembunyikan amarah di balik senyum palsu, berharap semua akan hilang dengan sendirinya. Tapi yang disembunyikan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah bentuk, menjadi letupan kecil dalam hubungan, menjadi rasa cemas, atau bahkan menjadi kelelahan yang tidak jelas sumbernya. Mengendalikan emosi bukan berarti tidak marah. Tapi marah dengan kesadaran, bukan berarti tidak sedih. Tapi sedih tanpa kehilangan arah, bukan berarti tidak kecewa. Tapi mampu menerima kekecewaan tanpa berubah menjadi kebencian. Karena emosi, jika kita pahami, sebenarnya adalah sinyal. Ia mengabarkan sesuatu tentang diri kita. Ia memberitahu apa yang kita nilai penting. Marah bisa menunjukkan bahwa kita peduli pada keadilan. Sedih bisa menunjukkan bahwa kita pernah mencintai. Takut bisa menunjukkan bahwa kita sadar akan risiko. Semua emosi punya pesan, tapi jika kita menolaknya mentah-mentah, kita kehilangan pelajaran dari pesan itu. Sementara jika kita membiarkan emosi menguasai kita sepenuhnya,
kita kehilangan kendali atas diri sendiri. Mengendalikan emosi berarti berdiri di antara dua ekstrim, tidak menolak dan tidak tenggelam. Kita mengakui apa yang kita rasakan, tapi tidak membiarkannya menentukan tindakan kita. Kita memberi ruang bagi emosi untuk hadir, tapi tidak membiarkan emosi duduk di kursi kemudi kehidupan kita. Coba bayangkan seseorang yang marah besar. Wajahnya memerah, suaranya meninggi, pikirannya kabur. Dalam keadaan seperti itu, ia tidak sedang memilih. Ia sedang dikendalikan. Ia tidak sedang berpikir. Ia sedang bereaksi. Dan setelah semuanya reda, seringkali muncul penyesalan. Kenapa aku melakukan itu? Karena pada saat itu, ia kehilangan kendali atas dirinya. Sementara orang yang mampu mengendalikan emosi tidak langsung bereaksi. Ia mengenali gelombang dalam dirinya, mengamatinya tanpa panik, lalu memutuskan bagaimana ia akan menanggapi. Dan ia mungkin tetap marah, tapi marahnya berisi arah bukan amukan. Mungkin siap dinamisme, tapi kebiasaannya tak seberapa ubah menjadi dendam. Dalam kehidupan sehari-hari, latihan ini sangat sederhana, tapi tidak mudah. Misalnya ketika seseorang berkata kasar, kamu bisa langsung tersinggung dan membalas. Tapi kamu juga bisa berhenti sejenak, menarik napas dan bertanya dalam hati, apakah ini layak mendapat reaksiku? Atau ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, kamu bisa panik dan menyalahkan keadaan. Tapi kamu juga bisa berkata, baiklah ini tidak ideal, tapi apa yang masih bisa aku lakukan? Itulah bentuk kendali diri yang sejati, bukan menolak emosi, tapi memprosesnya dengan kesadaran. Banyak orang kehilangan ketenangan karena tidak memberi ruang bagi dirinya untuk merasa. Mereka terus menekan emosi karena takut terlihat lemah. Padahal, mengakui bahwa kamu sedang marah atau sedih bukan tanda kelemahan, tapi tanda kejujuran terhadap diri sendiri. Hanya dengan mengenali apa yang kamu rasakan, kamu bisa mengubahnya. Stoik Romawi seperti Seneca dan Marcus Aurelius memahami ini dengan mendalam. Mereka bukan orang yang dingin tanpa perasaan. Mereka juga manusia yang marah, sedih, kecewa. Tapi mereka belajar untuk tidak menjadi budak dari perasaan itu. Mereka menulis, mereka merenung, mereka berbicara kepada diri sendiri. Bukan untuk menolak emosi, tapi untuk memahami maknanya. Karena ketika kamu memahami emosi, kamu menguasainya. Tapi ketika kamu mengabaikannya, ia akan menguasaimu. Ada perbedaan besar antara menekan dan mengendalikan. Menekan adalah upaya memaksa emosi untuk diam. Mengendalikan adalah kemampuan membuat emosi tunduk pada kesadaran. Orang yang menekan emosi tampak kuat di luar, tapi rapuh di dalam. Orang yang mengendalikan emosi mungkin tidak banyak bicara, tapi pikirannya tajam dan hatinya jernih. Ia tidak menyangkal rasa marah, tapi ia menolak untuk diperintah oleh amarah. Ia tidak menyangkal rasa takut, tapi ia tetap melangkah dengan hati-hati. Ketenangan sejati tidak datang dari menghapus perasaan, melainkan dari kemampuan untuk hidup berdampingan dengan perasaan tanpa kehilangan arah. Kamu tidak perlu menjadi batu untuk menjadi kuat. Kamu hanya perlu menjadi manusia yang sadar. Sadar akan apa yang kamu rasakan. Sadar akan apa yang kamu pikirkan. Dan sadar akan bagaimana kamu bertindak. Karena kekuatan bukan tentang siapa yang paling keras bereaksi, tapi siapa yang paling mampu mengendalikan reaksi itu. Dan di sanalah perilaku dingin yang bijak mulai terbentuk, bukan dari ketidakpedulian, tapi dari kesadaran diri yang dalam. Orang yang mengendalikan emosinya bisa tetap tenang tanpa kehilangan rasa, bisa tetap lembut tanpa kehilangan wibawa, dia bisa bersikap tegas tanpa harus marah, dan bisa memaafkan tanpa merasa kalah. Kita tidak bisa menghindari emosi, tapi kita bisa memilih bagaimana hidup bersama mereka. Karena emosi bukan musuh, mereka adalah tamu. Tugas kita bukan mengusir mereka, tapi menyambut dengan bijak, memberi ruang secukupnya, dan membiarkan mereka pergi ketika waktunya tiba. Jadi, setiap kali kamu merasa ingin meledak, berhentilah sejenak. Dengarkan dirimu, rasakan apa yang sebenarnya terjadi. Jangan buru-buru menolak, jangan juga larut. Temui emosimu dengan kesadaran, bukan dengan ketakutan. Itulah cara seorang manusia bijak menjaga ketenangan batinnya, dengan mengendalikan, bukan menekan. Dan seperti yang selalu menjadi fondasi dari arah mindset, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu.
karena dari pikiran yang terarah, lahir kendali atas emosi. Dan dari kendali itulah muncul kekuatan yang tenang. Kekuatan yang membuatmu dihormati tanpa perlu berteriak. Kita hidup di zaman di mana hampir semua orang merasa harus selalu menanggapi sesuatu. Setiap komentar, setiap ucapan, setiap kejadian, semuanya seolah menuntut reaksi. Seseorang berkata sesuatu yang tidak kita sukai, kita langsung ingin membalas. Ada peristiwa kecil yang menyinggung ego. Kita tergoda untuk membuktikan diri. Dunia seperti berlomba untuk siapa yang paling cepat bereaksi, siapa yang paling keras berbicara, siapa yang paling vokal menunjukkan pendapat. Tapi di tengah kebisingan itu, ada satu bentuk kekuatan yang jarang dimiliki. Kemampuan untuk tidak bereaksi. Tidak semua hal dalam hidup ini butuh respons. Tidak semua situasi pantas mendapat perhatian. Kadang, yang paling bijak bukanlah membalas tapi memilih diam. Karena diam bukan berarti kalah. Diam bukan berarti bodoh dan diam bukan berarti tidak peduli. Diam bisa menjadi bentuk tertinggi dari kendali diri. Bentuk paling kuat dari kebijaksanaan batin. Bayangkan seseorang yang sedang memancing. Jika setiap kali air beriak ia langsung menarik kail, ia tidak akan pernah mendapatkan ikan. Tapi jika ia sabar menunggu dengan tenang, ia akan tahu kapan waktu yang tepat untuk menarik. Hidup juga begitu. Tidak setiap gelombang layak membuat kita bereaksi. Reaksi yang terburu-buru seringkali lahir dari ketidaksadaran. Dari ego yang terluka, dari amarah yang belum sembuh, dan dari rasa ingin diakui yang tak terkendali. Menguasai diri untuk tidak bereaksi bukan hal yang mudah. Butuh latihan panjang dan kesadaran yang dalam. Karena naluri manusia memang ingin segera menanggapi, terutama ketika merasa diserang atau dipermalukan. Tapi justru di momen itulah kebijaksanaan diuji. Bukan saat kita sedang tenang, tapi ketika ada godaan untuk membalas. Namun kita memilih menahan diri. Dalam ajaran Stoik, Marcus Aurelius pernah menulis, "Kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa luar. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan." Orang yang reaktif menyerahkan kekuatannya kepada dunia luar. Ia membiarkan orang lain mengatur suasana hatinya. Tapi orang yang tenang, yang mampu menahan reaksi, tetap memegang kendali atas dirinya. Dumiti bahwa harga diri tidak perlu dibuktikan melalui kemarahan. Setiap kali kamu membalas sesuatu yang tidak penting, kamu sedang menyerahkan sebagian ketenanganmu. Dan setiap kali kamu memilih untuk tidak menanggapi hal kecil, kamu sedang mengembalikan kekuatan itu ke dalam dirimu. Itulah kenapa orang yang tenang tampak begitu kuat. Bukan karena ia tidak bisa marah, tapi karena ia tidak mau marah untuk hal yang tidak layak. Reaksi seringkali adalah bentuk dari keterikatan pada ego. Kita ingin dihargai, ingin dianggap benar, ingin diakui. Dan ketika ada yang menentang itu, ego merasa terancam, lalu kita bereaksi. Tapi ketika seseorang sudah cukup damai dengan dirinya, ia tidak butuh pembuktian eksternal. Dia tidak perlu selalu menjelaskan diri, tidak perlu membalas setiap kata, karena ia tahu bahwa nilai dirinya tidak bergantung pada opini orang lain. Coba perhatikan bagaimana orang yang bijak menghadapi provokasi. Jadi mungkin bisa disenyum meski dihais mengganggu. Aulis melanjutkan langkahnya, bukan karena ia tidak mengerti, tapi karena ia tahu bahwa tidak semua gangguan layak diberi tempat dalam pikirannya. Dia memilih untuk menjaga kejernihan batin daripada memenangkan perdebatan kecil yang tidak berarti. Kita sering berpikir bahwa kita harus bereaksi untuk menunjukkan kekuatan. Tapi sebenarnya, kekuatan sejati justru terlihat dari kemampuan menahan diri. Siapapun bisa marah, siapapun bisa membalas. Tapi tidak semua orang bisa tetap tenang ketika diserang. Tidak semua orang bisa tetap jernih ketika disalahpahami. Ketika kamu tidak bereaksi terhadap hal kecil, kamu sedang melatih otot kesabaran. Dan semakin kuat otot itu, semakin kecil hal-hal di luar bisa mengguncangmu. Orang yang reaktif hidupnya diatur oleh dunia luar, sementara orang yang tenang hidupnya diatur oleh kesadarannya sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada banyak situasi yang memancing reaksi, komentar negatif, sikap orang yang tidak sopan, keadaan yang tidak sesuai rencana. Tapi bayangkan jika setiap hal kecil itu kamu tanggapi dengan emosi, betapa lelahnya hidupmu.
Energi yang seharusnya digunakan untuk hal-hal penting justru habis untuk membalas sesuatu yang tidak memberi nilai. Ada kebebasan yang luar biasa ketika kamu belajar untuk tidak bereaksi. Kamu tidak lagi menjadi korban dari ucapan atau tindakan orang lain. Kamu menjadi pengamat, bukan tawanan. Dan dari posisi itu, kamu bisa melihat segalanya dengan lebih jernih. Kamu mulai memahami bahwa sebagian besar hal dalam hidup sebenarnya tidak sepenting yang kamu kira. Kadang, diam adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan. Karena di balik diam, ada pemahaman bahwa waktu akan menyelesaikan banyak hal, yang emosi hanya akan memperkeruh. Seringkali, ketika kamu tidak bereaksi, dunia justru menjadi lebih tenang. Konflik yang seharusnya membesar bisa mereda hanya karena satu pihak memilih untuk tidak menyalakan api. Kita tidak bisa mengendalikan ucapan orang lain, tapi kita bisa memilih apa yang pantas untuk kita tanggapi. Kita tidak bisa menghindari hal-hal yang memancing emosi, tapi kita bisa menentukan apakah emosi itu akan menguasai kita atau tidak. Dan setiap kali kamu memilih untuk tetap diam, kamu sedang mengatakan kepada dunia, "Aku lebih besar dari situasi ini." Menguasai reaksi adalah seni. Dan lewat semua seni, yang membutuhkan latihan, kesabaran, dan kesadaran. Mulailah dari hal-hal kecil, dari komentar yang menyebalkan, dari kesalahan orang lain yang membuatmu jengkel, dari situasi yang tidak sesuai keinginanmu. Setiap kali kamu berhasil menahan diri, kamu sedang memperkuat karaktermu. Kamu tidak kehilangan apapun dengan tidak bereaksi. Justru kamu mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Ketenangan, kejernihan, dan kendali atas diri sendiri. Karena hanya orang yang mampu menahan diri yang benar-benar bebas. Dan ketika kamu sudah sampai pada titik itu, orang lain akan merasakan auranya. Mereka semua tidak mengapa, tapi mereka akan menghormati ketenanganmu. Turiwasi ini berhati-hati dalam berbicara. Bukan karena kamu menakutkan, tapi karena kamu tidak mudah terguncang. Dan dari ketenangan itulah wibawa lahir. Jadi ingatlah, tidak semua hal butuh reaksi. Tidak perlu dibalas. Tidak semua provokasi layak dihadapi. Terkadang, kekuatan terbesar justru terletak dalam diam yang tenang, dalam sikap yang tidak terburu-buru, dalam pilihan untuk menjaga kedamaian daripada memenangkan ego. Seperti yang selalu diingatkan dalam setiap pesan dari arah mindset. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena ketika kamu berhenti bereaksi terhadap hal-hal kecil, kamu sedang membangun kekuatan besar di dalam dirimu. Kekuatan yang tak bisa disentuh oleh kebisingan dunia. Dalam dunia yang serba terbuka seperti sekarang, di mana hampir semua orang merasa perlu menunjukkan segalanya, dari apa yang mereka pikirkan, makan, rasakan, hingga siapa yang mereka cintai atau benci, keheningan dan misteri menjadi sesuatu yang langka. Di antara hiruk-pikuk orang yang ingin dilihat, mereka yang memilih diam justru menjadi pusat perhatian. Mereka yang tidak terburu-buru menjelaskan diri justru memancarkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sebuah wibawa yang lahir dari ketenangan dan jarak. Misteri bukan tentang berpura-pura. Bukan tentang sengaja menutupi sesuatu agar tampak menarik. Misteri yang sejati lahir dari keutuhan diri. Dari kesadaran bahwa tidak semua hal perlu dibuka. Tidak semua perasaan harus diumbar, dan tidak semua pendapat harus disampaikan. Misteri bukan topeng, tapi bentuk penghormatan terhadap privasi batin kita sendiri. Orang yang bijak tidak selalu mudah ditebak, bukan karena ia ingin terlihat rumit, tapi karena ia tahu, kedalaman diri tidak perlu dijelaskan dengan kata-kata. Ia tidak merasa perlu menunjukkan setiap sisi hidupnya kepada dunia. Ia tahu kapan harus berbicara, dan kapan harus diam, kapan harus membuka diri, dan kapan harus menjaga batas. Dan dari keseimbangan itulah muncul wibawa, rasa hormat yang tumbuh bukan dari penampilan, tapi dari aura yang tenang dan penuh kendali. Kita sering salah paham tentang wibawa. Banyak yang mengira wibawa datang dari kekuasaan, status, atau suara yang keras. Padahal, wibawa sejati seringkali hadir dari mereka yang tenang, yang tidak perlu banyak bicara untuk didengarkan. Mereka yang tidak berusaha menarik perhatian, tapi kehadirannya justru membuat orang memperhatikan.
Misteri adalah bagian dari wibawa karena ia menciptakan ruang. Ruang di mana orang lain tidak bisa menebak dengan mudah. Ruang di mana mereka harus mendengarkan lebih dalam. Ruang di mana kata-kata sedikit, tapi makna terasa kuat. Orang yang terlalu terbuka kehilangan ruang itu. Kehilangan daya tarik yang membuat orang lain ingin memahami lebih jauh. Ada kekuatan dalam tidak selalu menjelaskan diri. Saat seseorang menuduh, kamu tidak perlu langsung membela diri. Saat seseorang menilai, kamu tidak perlu terburu-buru memperbaiki pandangannya. Karena penjelasan yang berlebihan seringkali menghapus kekuatan dalam keheningan. Biarkan orang menebak, biarkan waktu menjawab. Karena mereka yang tenang tahu, tidak semua hal perlu dimenangkan dengan kata-kata. Misteri juga adalah cara menjaga energi. Orang yang terlalu terbuka seringkali menghabiskan banyak tenaga untuk membuktikan, menjelaskan, atau memastikan orang lain mengerti dirinya. Tapi orang yang bijak menjaga sebagian dari dirinya untuk dirinya sendiri. Ia tahu bahwa semakin sedikit orang yang tahu apa yang ia pikirkan, semakin sulit bagi mereka untuk mengganggu ketenangannya. Dan menariknya, semakin kita tidak mudah dibaca, semakin besar rasa hormat yang muncul dari orang lain. Karena manusia secara alami menghormati apa yang tidak bisa mereka pahami sepenuhnya. Kita cenderung menganggap sesuatu yang misterius sebagai sesuatu yang kuat, karena misteri memberi kesan kedalaman, dan kedalaman selalu menimbulkan rasa segan. Namun misteri yang sejati bukan tentang menutup diri dari dunia, bukan tentang menjadi dingin tanpa empati, tapi tentang tahu batas, mana yang layak dibagikan, mana yang lebih baik disimpan. Orang yang memiliki wibawa tidak menolak dunia, ia hanya tidak membiarkan dunia masuk terlalu jauh. Jodiatkes membangun tembok tapi memasang pintu yang hanya terbuka bagi mereka yang pantas. Dalam kehidupan sosial, kita sering menemukan orang yang selalu merasa harus menjelaskan segala hal. Setiap tindakan, setiap keputusan, bahkan setiap diamnya. Tapi semakin kamu berusaha menjelaskan diri, semakin kamu kehilangan kendali atas citramu. Karena semakin banyak kamu memberi, semakin banyak pula ruang bagi orang lain untuk menilai, mengomentari, bahkan memanipulasi. Sebaliknya, orang yang bijak membiarkan tindakannya berbicara. Tidak memberi banyak kata, tapi setiap langkahnya jelas. Ia tidak menjanjikan banyak hal, tapi ia menepati yang sedikit. Ia tidak perlu menjelaskan siapa dirinya, karena caranya hidup sudah menjelaskan segalanya. Orang yang misterius dalam ketenangan bukan sedang memainkan peran, tapi sedang menjaga martabat. Ia paham bahwa tidak semua hal di dunia ini harus terlihat. Seperti akar pohon yang kuat meski tersembunyi di bawah tanah, kekuatan sejati tidak butuh sorotan untuk tetap tumbuh. Ada kalanya, diam lebih memikat daripada 1000 kata. Karena diam memberi ruang bagi orang lain untuk berpikir, untuk menebak, untuk mencoba memahami. Dan dari situlah muncul rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu yang pada akhirnya berubah menjadi rasa hormat. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jadilah seperti batu karang yang ombak tak henti menghantamnya, namun tetap teguh di tempatnya, dan air di sekelilingnya perlahan mereda." Batu karang itu tidak berteriak kepada ombak, tidak menjelaskan bahwa ia kuat, tidak berusaha meyakinkan siapapun. Ia hanya diam, tapi keteguhannya berbicara lebih keras dari apapun. Itulah kekuatan misteri, tidak menuntut pengakuan, tapi tetap meninggalkan kesan mendalam. Misteri bukan berarti kamu harus menutup semua sisi hidupmu. Kamu tetap bisa terbuka, tetap bisa jujur, tetap bisa hangat. Tapi kamu tahu kapan harus berhenti berbicara. Kamu tahu kapan sesuatu cukup dijelaskan, dan kapan biarkan orang lain menafsirkan. Karena semakin kamu belajar menahan kata, semakin banyak makna yang bisa dirasakan. Cobalah perhatikan orang yang paling kamu hormati. Mereka mungkin tidak banyak bicara, tapi setiap kalimat mereka terasa berat. Mereka mungkin tidak sering hadir, tapi setiap kehadirannya terasa penting. Itulah hasil dari keseimbangan antara keterbukaan dan misteri, antara cahaya dan bayangan. Wibawa tidak dibangun dari banyaknya kata,
tapi dari ketepatan sikap. Dan misteri memberi warna pada sikap itu, menjadikannya tidak mudah diukur, tidak mudah diserang, tidak mudah dipahami sepenuhnya. Karena sesuatu yang terlalu mudah ditebak, mudah pula diremehkan. Jadi, peliharalah sedikit misteri dalam dirimu. Jangan biarkan dunia mengetahui setiap hal yang kamu pikirkan, setiap perasaan yang kamu rasakan, setiap rencana yang kamu susun. Bukan karena kamu takut, tapi karena kamu menghargai dirimu sendiri. Karena semakin kamu tahu cara menjaga rahasiamu, semakin kamu dihormati. Bukan karena kamu menakutkan, tapi karena kamu tenang dan sulit diganggu. Misteri adalah bagian dari wibawa. Wibawa adalah hasil dari kendali diri. Dan kendali diri lahir dari pikiran yang terarah. Seperti yang selalu diingatkan dalam arah mindset. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena dari ketenangan, lahir jarak yang elegan. Dari jarak, lahir misteri. Dan dari misteri itulah lahir rasa hormat yang abadi. Salah satu tanda kedewasaan emosional yang sejati adalah ketika seseorang tidak lagi tertarik untuk ikut dalam drama sosial. Ia tidak lagi merasa perlu tahu siapa yang sedang berselisih, siapa yang menjelekkan siapa, atau siapa yang sedang berpura-pura bahagia di depan publik. Ia berhenti menjadikan hidup orang lain sebagai hiburan, dan berhenti mengizinkan orang lain menjadikan hidupnya sebagai bahan gosip. Menghindari drama bukan berarti kamu antisosial. Bukan pula berarti kamu menutup diri dari dunia. Menghindari drama adalah bentuk penghormatan terhadap kedamaian batinmu sendiri. Karena kamu tahu, semakin sering kamu terlibat dalam urusan yang tidak penting, semakin sedikit ruang yang tersisa untuk hal-hal yang benar-benar berarti. Dalam kehidupan sosial, drama selalu ada. Jadi asap di udara, tidak bisa dihindari sepenuhnya. Tapi bisa dipilih untuk tidak dihirup. Dan orang yang bijak tahu cara menjaga jarak dari asap itu. Jadi tidak perlu ikut bicara hanya karena semua orang sedang berbicara. Ia tidak perlu memberi pendapat hanya karena diminta. Ia tahu bahwa ketenangan jauh lebih berharga daripada kemenangan kecil dalam perdebatan yang tidak membawa manfaat apapun. Drama sosial sering lahir dari satu hal sederhana, kebutuhan untuk diakui. Orang ingin didengar, ingin dianggap benar, ingin dilihat sebagai korban atau pahlawan. Dan ironisnya, semakin besar kebutuhan itu, semakin besar pula kecenderungan seseorang untuk memancing konflik. Mereka menciptakan kegaduhan agar mendapat perhatian. Dan semakin kita menanggapinya, semakin besar energi yang kita buang untuk hal yang tidak berguna. Orang dengan perilaku dingin dan berpikiran stoik tidak tertarik pada hal seperti itu. Jadi tidak kusigat pembicaraan dari keramaian. Ia tidak merasa perlu memenangkan opini publik. Karena ia tahu, dunia ini dipenuhi oleh orang-orang yang ingin didengar, tapi sangat sedikit yang benar-benar mau memahami. Jadi daripada berlomba bicara, ia memilih diam. Menghindari drama sosial bukan berarti lemah, justru itu bentuk kekuatan. Karena butuh keberanian untuk tidak bereaksi. Butuh kendali diri untuk menolak provokasi. Butuh kebijaksanaan untuk berkata, aku tidak perlu membuktikan apapun. Dalam diam seperti itu ada ketegasan. Dalam jarak seperti itu ada martabat. Drama selalu berawal dari reaksi yang tidak terkontrol. Seseorang mengatakan sesuatu, lalu yang lain tersinggung, lalu yang lain lagi ikut menambah minyak ke api. Dan dalam hitungan menit, hal kecil berubah menjadi kekacauan besar. Tapi semuanya bisa berhenti di satu titik, ketika ada seseorang yang memutus rantai itu. Seseorang yang memilih untuk tidak membalas, tidak menanggapi, dan tidak ikut bermain dalam permainan yang tidak berfaedah. Itulah kekuatan orang yang tenang. Dia bukan hanya menjaga dirinya sendiri, tapi juga menjaga keadaan tetap damai. Jadi tidak sebelawan dengan amarah, tapi dengan ketidakterlibatan. Ia justru menurunkan dirinya ke level kekacauan, karena ia tahu bahwa setiap reaksi yang tak perlu hanyalah pemberian kekuasaan kepada orang lain untuk mengatur perasaannya. Bayangkan betapa banyak waktu, energi, dari ketenangan yang hilang hanya karena kita terlibat dalam drama sosial. Di tempat kerja, di lingkungan pertemanan, bahkan di dunia maya, kita merasa harus membalas komentar pedas, harus menjelaskan sesuatu agar tidak disalahpahami, harus membuktikan bahwa kita tidak salah. Padahal,
Pada akhirnya, tidak ada yang benar-benar menang. Semua hanya lelah. Orang yang bijak tidak bermain di arena yang sama dengan orang yang belum dewasa secara emosional. Ketika mereka melihat percakapan yang tidak sehat, mereka mundur. Ketika mereka mencium aroma gosip, mereka berpaling. Bukan karena takut, tapi karena mereka tahu harga ketenangan jauh lebih mahal daripada harga perhatian. Dalam filosofi Stoik, ada prinsip sederhana. Jika sesuatu tidak menambah kebajikan atau ketenanganmu, itu layak untuk diurusi. Maka ketika seseorang menyeretmu ke dalam drama, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini akan menenangkan atau justru menguras batinmu? Jika jawabannya adalah yang kedua, tinggalkan. Karena kamu tidak perlu ikut terbakar hanya karena orang lain memilih menjadi api. Ada kalanya kamu akan dianggap sombong, dingin, atau bahkan tidak peduli. Tapi biarlah, karena penilaian orang lain tidak akan mengubah ketenangan yang kamu miliki. Orang yang hidup dalam drama selalu ingin semua orang ikut merasa. Mereka takut sendirian dalam kekacauan mereka. Tapi kamu tak perlu menjadi bagian dari itu. Kamu tidak perlu ikut terbakar agar terlihat terlibat. Kamu bisa tetap peduli tanpa harus larut. Kamu bisa tetap berempati tanpa harus tenggelam. Karena menghindari drama bukan berarti kamu berhenti memperhatikan orang lain. Kamu hanya memilih cara yang lebih sehat untuk memperhatikan. Kamu tidak menambah kebisingan dengan reaksi, tapi memberi ruang agar semuanya bisa mereda. Kehidupan sosial memang tak bisa dilepaskan dari konflik, tapi bukan setiap konflik pantas untuk diikuti. Kadang ketenanganmu adalah bentuk kemenangan paling elegan. Ketika kamu tetap tenang sementara orang lain sibuk membela diri, kamu sudah memenangkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kendali atas dirimu sendiri. Ingat, tidak semua hal perlu dijawab. Tidak semua tuduhan perlu diluruskan. Tidak semua kesalahpahaman perlu dijelaskan. Karena kebenaran yang sejati tidak membutuhkan pembelaan. Ia akan tetap terlihat jelas meski kamu diam. Dan dalam diam itu, wibawamu tumbuh. Orang yang tidak mudah terseret drama memancarkan aura yang berbeda. Ia membuat orang segan bukan karena keras, tapi karena jernih. Cernya tahu bahwa ia tidak mudah diprovokasi, tidak mudah dijatuhkan, dan tidak mudah dimanipulasi. Ia ibarat air tenang yang dalam, sulit ditebak, tapi memberi rasa aman bagi siapapun yang mendekat dengan niat baik. Jadi, jika kamu ingin dihormati tanpa harus memaksa, belajarlah menjaga jarak dari drama. Jangan ikut berlomba untuk terlihat benar. Jangan biarkan keramaian mengatur reaksimu. Jadilah orang yang bisa berkata, "Aku memilih damai bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa ketenangan adalah bentuk kekuatan tertinggi." Hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dalam keributan yang tidak memberi arti. Jauhkan dirimu dari percakapan yang mengotori pikiranmu. Berjalanlah dengan tenang, bahkan ketika orang lain berteriak. Karena pada akhirnya, orang akan lebih menghormati mereka yang tidak ikut dalam keramaian, tapi tetap berdiri tegak di tengahnya. Dan seperti pesan yang selalu kita pegang di arah mindset, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena dari pikiran yang terarah, lahirlah jarak dari drama. Dari jarak itu lahirlah ketenangan. Dan dari ketenangan itulah lahir wibawa yang tak tergoyahkan. Di dunia yang dipenuhi oleh suara, kata, dan pendapat, diam menjadi sesuatu yang jarang, bahkan dianggap aneh. Semua orang ingin berbicara, ingin didengar, ingin menunjukkan sesuatu. Tapi di antara kebisingan itu, ada satu hal yang tetap tak terbantahkan. Tindakan selalu berbicara lebih nyaring dari kata-kata. Banyak orang pandai bicara tentang kedewasaan, tentang ketenangan, tentang disiplin, tentang tanggung jawab. Tapi ketika waktunya datang untuk membuktikan semua itu lewat perbuatan, sebagian menghilang di balik alasan. Dan disitulah perbedaan antara mereka yang hanya tahu dan mereka yang benar-benar paham. Antara mereka yang ingin terlihat dan kata-katanya. Dalam pandangan Stoik, perkataan tanpa tindakan adalah kebisingan batin yang belum tenang. Orang yang bijak tidak banyak bicara tentang apa yang ia lakukan. Ia melakukannya dan membiarkan hasilnya berbicara untuk dirinya. Ia tahu bahwa konsistensi jauh lebih kuat daripada penjelasan, dan diam yang disertai tindakan jauh lebih berwibawa daripada kata-kata yang tak pernah diwujudkan.
Kamu tidak perlu meyakinkan orang bahwa kamu bisa dipercaya. Cukup jaga janji. Kamu tidak perlu berbicara tentang kerja kerasmu. Cukup buktikan dengan hasil. Kamu tidak perlu menjelaskan bahwa kamu berubah. Cukup tunjukkan lewat sikap yang berbeda. Dunia tidak butuh banyak penjelasan. Dunia butuh bukti. Dan bukti paling jujur selalu datang dari tindakan. Kata-kata itu ringan. Mereka bisa keluar tanpa beban. Bisa diubah kapan saja. Bisa dibuat indah untuk menutupi niat yang berantakan. Tapi tindakan menuntut komitmen. Ya butuh waktu, kesabaran, dan keberanian. Dan karena itulah tindakan lebih bernilai. Kata-kata bisa mengelabui. Tapi tindakan tidak bisa disembunyikan lama-lama. Orang yang tenang jarang bicara tentang apa yang akan ia lakukan. Ia tidak butuh pengakuan sebelum bertindak. Dia bekerja dalam diam, tapi langkahnya mantap. Dia tahu bahwa suara paling keras bukan berasal dari mulut, tapi dari konsistensi yang tak tergoyahkan. Sebaliknya, orang yang banyak bicara seringkali haus validasi. Ia ingin diyakini sebelum bertindak, ingin dipuji bahkan sebelum hasilnya terlihat. Ia ingin dunia tahu bahwa ia sedang berjuang. Padahal perjuangan sejati seringkali terjadi dalam kesunyian. Tanpa saksi, tanpa tepuk tangan, tanpa sorotan. Orang yang bijak memilih bekerja diam-diam, bukan karena ia takut terlihat, tapi karena ia tahu bahwa kebisingan bisa mengganggu fokus. Ia tidak butuh dunia untuk menyaksikan setiap langkahnya. Ia hanya butuh dirinya sendiri untuk terus berjalan. Kebebasan bahwa Cecil yang jelaskan berbicara lebih keras daripada semua klaim yang pernah ia ucapkan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering bertemu dengan dua jenis orang. Yang sibuk bicara dan yang sibuk bekerja. Dan waktu akan selalu menunjukkan siapa yang benar-benar serius. Kata-kata bisa membuat kesan, tapi hanya tindakan yang membangun kepercayaan. Dan kepercayaan adalah mata uang paling berharga dalam hubungan manusia. Ada ketenangan tertentu dalam orang yang tidak perlu membuktikan dirinya lewat kata-kata. Ia tidak terburu-buru menjelaskan siapa dirinya, apa tujuannya, atau seberapa keras ia berusaha. Kita tahu bahwa waktu akan menjadi saksi yang adil. Karena kebenaran tidak butuh pengumuman. Ia hanya butuh waktu untuk terlihat. Di dunia profesional, di lingkaran pertemanan, bahkan di hubungan pribadi, orang seperti ini selalu memiliki wibawa alami. Tidak yang sering berbicara banyak, tapi setiap kalimatnya berarti. Ia tidak sering berjanji, tapi sekali ia berjanji, ia tepati. Ia tidak menjanjikan keajaiban, tapi setiap langkah kecilnya konsisten menuju sesuatu yang nyata. Itulah kekuatan tindakan. Ia tidak memohon kepercayaan, tapi menumbuhkannya perlahan. Ia tidak memaksa penghormatan, tapi menuntunnya dengan tenang. Ia tidak meminta pengakuan, tapi menciptakan hasil yang membuat orang mengakui dengan sendirinya. Banyak orang ingin dihormati lewat retorika, lewat kata-kata yang mengesankan. Tapi penghormatan yang sejati datang dari kejujuran dalam tindakan, dari kedisiplinan yang tidak dipamerkan, dari kerja keras yang dilakukan bahkan ketika tidak ada yang melihat. Sokrates pernah berkata, "Bicaralah agar aku bisa melihatmu." Tapi dalam praktik hidup yang lebih dalam, tindakanlah yang benar-benar memperlihatkan siapa diri kita. Kata-kata bisa menunjukkan niat, tapi tindakan menunjukkan karakter. Dan karakter adalah cermin sejati dari jiwa yang matang. Orang dengan perilaku dingin tidak tergoda untuk membantah, membela diri, atau membuktikan lewat kata. Dia tahu semakin banyak ia berbicara, semakin sedikit ia didengar. Maka ia memilih jalan yang lebih tenang, membiarkan hasilnya berbicara. Dia membiarkan waktunya menjawab pertanyaan, membiarkan perbuatannya menutup keraguan. Diamnya bukan tanda pasrah, tapi tanda percaya. Percaya bahwa apa yang nyata tidak perlu tergesa. Bahwa kerja keras yang konsisten akan memberi hasil lebih besar daripada kata-kata yang ingin cepat diakui. Dan di balik diam itu, tumbuh kekuatan batin yang tak tergoyahkan. Ketika seseorang bisa menahan diri untuk tidak membuktikan segalanya lewat bicara, ia sedang menunjukkan tingkat pengendalian diri yang tinggi. Jadi tahu bahwa orang yang benar-benar kuat tidak sibuk menunjukkan kekuatannya. Mereka hanya menjalani, membangun, dan menjadi bukti dari keyakinannya sendiri. Maka, jika kamu ingin dihormati bukan karena penampilan, tapi karena ketulusan, mulailah dengan satu hal sederhana. Biarkan tindakanmu berbicara.
Jangan buang energi untuk meyakinkan orang bahwa kamu mampu. Gunakan energi itu untuk membuktikannya lewat kerja nyata. Jangan sibuk menjelaskan perubahanmu. Tunjukkan dengan cara hidupmu. Waktu akan selalu berpihak pada mereka yang bertindak, bukan yang berdebat. Dunia akan selalu memberi ruang bagi mereka yang diam tapi konsisten. Karena di tengah kebisingan, tindakan adalah bentuk komunikasi yang paling jujur, paling kuat, dan paling berwibawa. Dan ketika kamu hidup dengan cara seperti itu, kamu tidak hanya akan dihormati, tapi juga tenang. Karena kamu tahu, kamu tidak sedang berusaha tampil baik di mata orang lain. Kamu hanya berusaha menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Seperti pesan yang selalu kita pegang dalam arah mindset. Arahkan pikiranmu. Temukan ketenanganmu. Karena dari pikiran yang terarah lahir tindakan yang konsisten. Dan dari tindakan yang konsisten lahir wibawa yang tak perlu dijelaskan. Salah satu bentuk kebebasan tertinggi yang bisa dimiliki manusia adalah ketika ia tidak lagi dikendalikan oleh emosi orang lain. Kebanyakan dari kita hidup dengan cara reaktif. Kita marah karena seseorang marah kepada kita. Kita tersinggung karena seseorang berkata kasar. Kita sedih karena orang lain tidak memperlakukan kita seperti yang kita harapkan. Tanpa sadar, kita menyerahkan kendali atas batin kita kepada dunia luar. Padahal, ketenangan sejati lahir ketika kita mampu berkata, "Perasaanmu adalah urusanmu, perasaanku adalah tanggung jawabku." Kalimat sederhana itu, bila benar-benar dijalani, bisa mengubah seluruh cara kita memandang kehidupan sosial. Karena pada dasarnya tidak ada seorang pun yang bisa membuat kita marah, tersinggung, atau kecewa. Kecuali kita sendiri yang memberi izin untuk itu. Kita tidak bisa mengendalikan emosi orang lain. Kita tidak bisa memastikan semua orang memperlakukan kita dengan hormat, berbicara dengan lembut, atau memahami niat kita sepenuhnya. Tapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita menanggapi. Dan pilihan itulah yang membedakan antara orang yang tenang dengan orang yang mudah dikendalikan. Orang yang mudah bereaksi terhadap emosi orang lain sebenarnya hidup dalam penjara yang tidak terlihat. Ia tidak bebas karena suasana hatinya bergantung pada bagaimana orang lain bersikap. Ketika orang lain ramah, ia merasa bahagia. Ketika orang lain kasar, ia merasa terhina. Ketika orang lain mengabaikan, ia merasa kecil. Seluruh stabilitas emosinya tergantung pada hal-hal di luar dirinya. Hal-hal yang tidak bisa ia kendalikan. Tapi orang yang tenang, orang dengan perilaku dingin yang sadar, memahami satu hal penting, aku tidak harus ikut terbakar hanya karena seseorang memilih menjadi api. Ia tidak akan larut dalam amarah orang lain. Ia tidak membiarkan ketidakterkendalian orang lain merusak ketenangannya. Ia bisa melihat ledakan emosi, tapi ia tidak ikut meledak. Ia bisa mendengar kata-kata kasar, tapi hatinya tetap jernih. Inilah yang disebut kekuatan batin sejati. Bukan kemampuan untuk menguasai orang lain, tapi kemampuan untuk tetap berdaulat atas diri sendiri di tengah badai emosi orang lain. Banyak orang merasa kuat karena bisa membalas, tapi membalas hanyalah refleks, reaksi cepat tanpa kesadaran. Siapapun bisa melakukannya. Yang sulit adalah tetap diam, tetap jernih, dan tetap sadar ketika diserang. Karena ketenangan seperti itu membutuhkan kendali, bukan amarah. Filosofi Stoik mengajarkan hal yang sangat relevan di sini. Kita terganggu bukan oleh apa yang terjadi, tapi oleh cara kita menilai apa yang terjadi. Artinya, bukan ucapan orang lain yang menyakiti kita, tapi interpretasi kita terhadap ucapan itu. Bukan sikap kasar yang melukai kita, tapi keinginan kita agar dunia bersikap sesuai harapan kita. Begitu kita memahami ini, kita mulai memegang kembali kendali yang selama ini kita lepaskan. Orang yang tenang tidak berarti tidak punya perasaan. Ia tetap bisa marah, kecewa, atau sedih, tapi ia tidak membiarkan emosi itu mengendalikan tindakannya. Ia tahu sih bahwa setiap perasaan hanya datang untuk dilihat, bukan untuk dijadikan tuan. Ia menerima emosi itu, tapi ia tidak hidup di bawah kuasanya. Kita sering lupa bahwa setiap kali kita bereaksi berlebihan terhadap perilaku orang lain, kita sebenarnya sedang memberi mereka kekuasaan. Mereka menekan satu tombol, dan kita langsung bergerak sesuai keinginan mereka. Kita kehilangan otonomi batin. Tapi ketika kita bisa tetap tenang, kita sedang berkata tanpa kata,
Aku tidak bisa kamu kendalikan. Itulah mengapa orang yang mampu mengendalikan diri seringkali tampak berwibawa. Bukan karena mereka lebih kuat secara fisik, tapi karena mereka lebih sulit dipengaruhi. Mereka tidak mudah terpancing, tidak mudah dijatuhkan, dan tidak mudah dipermainkan secara emosional. Mereka berdiri tegak dalam dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa keras badai di luar. Ketenangan seperti ini bukan sesuatu yang lahir dalam semalam. Dewi adalah siswi dari latihan panjang. Latihan untuk menahan diri ketika ingin membalas. Latihan untuk memilih diam ketika ingin menjelaskan. Latihan untuk memahami sebelum bereaksi. Semakin sering kamu berlatih, semakin besar jarak yang kamu ciptakan antara stimulus dan responsmu. Dan dalam jarak itulah kebebasanmu tumbuh. Bayangkan seseorang berkata hal yang menyakitkan padamu. Jika kamu langsung bereaksi, kamu menjadi cermin dari emosinya. Tapi jika kamu menahan diri sejenak, menarik napas, dan memilih untuk tidak terburu-buru menjawab, kamu sudah memenangkan sesuatu. Kamu tidak lagi menjadi cermin, tapi tembok. Kata-kata itu mungkin menghantam, tapi tidak memantul balik dengan kemarahan. Kamu tetap utuh. Kamu tidak bisa menghentikan orang lain untuk bersikap negatif, tapi kamu bisa menghentikan dirimu agar tidak menulari dirimu sendiri dengan energi yang sama. Itulah yang membedakan orang yang bereaksi dengan orang yang sadar. Banyak orang mencari kekuatan dalam dominasi, ingin menguasai, ingin menang. Tapi kekuatan sejati tidak datang dari kemampuan untuk menundukkan orang lain. Kekuatan sejati datang dari kemampuan untuk menundukkan diri sendiri. Untuk berkata, aku tidak akan membiarkan emosimu mengubah siapa aku. Ketika kamu bisa menjaga ketenangan di tengah orang yang penuh amarah, kamu bukan hanya melindungi dirimu dari kekacauan, tapi juga menularkan kedamaian. Karena emosi itu menular, baik amarah maupun ketenangan. Dan orang yang bisa tetap jernih di tengah kebisingan akan selalu menjadi pusat gravitasi bagi sekitarnya. Orang akan menghormatinya, bukan karena ia berkuasa, tapi karena ia berdaulat atas dirinya sendiri. Tidak membiarkan emosi orang lain mengatur dirimu bukan berarti kamu tak peduli. Justru itu tanda kamu peduli pada hal yang benar, yaitu kesehatan mentalmu, ketenangan batinmu, dan kejernihan pikiranmu. Karena dari pikiran yang tenang, lahir keputusan yang bijak. Dan ketika kamu mulai hidup dengan prinsip ini, kamu akan sadar betapa banyak konflik yang sebenarnya tidak perlu. Betapa banyak kata yang bisa dibiarkan berlalu tanpa balasan. Betapa banyak situasi yang bisa tetap damai hanya karena kamu memilih untuk tidak terpengaruh. Pada akhirnya, kamu tidak bisa mengontrol ombak, tapi kamu bisa belajar berselancar. Kamu nggak bisa mengatur cuaca, tapi kamu bisa menenangkan hatimu di tengah hujan. Begitu juga dalam hubungan sosial. Kamu tidak bisa mengatur emosi orang lain, tapi kamu bisa memastikan bahwa dirimu tetap tenang, tetap sadar, tetap berdaulat. Dan seperti yang selalu diingatkan dalam arah mindset, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena ketika pikiranmu terarah, tidak ada emosi dari luar yang bisa mengguncangmu. Kamu tidak lagi hidup di bawah kendali orang lain, kamu hidup di bawah kendali dirimu sendiri. Banyak orang mengira bahwa untuk menjadi tegas, seseorang harus keras, bahwa untuk didengar, seseorang harus meninggikan suara, bahwa untuk dihormati, seseorang harus menunjukkan dominasi. Tapi dalam kenyataannya, ketegasan yang sejati tidak perlu diucapkan dengan amarah dan tidak perlu diperlihatkan dengan ancaman. Ketegasan yang paling berwibawa justru hadir dalam bentuk yang tenang, dalam suara yang lembut, tapi pasti, dalam sikap yang diam, tapi tidak bisa digoyahkan. Ketegasan yang tenang adalah kemampuan untuk menetapkan batas tanpa kehilangan kendali. Diamnya tidak reaktif, tidak emosional, tidak menyakiti, tapi juga tidak membiarkan dirinya disakiti. Ia bukan tentang memenangkan perdebatan, tapi tentang menjaga arah hidup agar tidak dibelokkan oleh orang lain. Kita hidup di dunia yang seringkali mengukur kekuatan dari volume suara, bukan dari kedalaman makna. Banyak orang berteriak agar terlihat berani, padahal mereka hanya takut diabaikan. Banyak orang memaksakan pendapat agar terlihat kuat, padahal mereka hanya tidak yakin pada dirinya sendiri. Sementara orang yang benar-benar kuat tidak perlu membuktikan apapun.
Iri tahu siapa dirinya, ia tahu apa yang ia percayai, dan karena itu ia bisa tetap tenang bahkan ketika diuji. Ketegasan yang tenang adalah hasil dari kesadaran diri. Seseorang tidak bisa menjadi tegas kalau ia belum mengenal dirinya. Apa yang penting baginya, apa yang bisa ia toleransi, dan apa yang tidak. Karena tanpa pemahaman itu, ketegasan mudah berubah menjadi kekerasan. Tapi ketika seseorang benar-benar mengenal dirinya, ia tidak perlu marah untuk menolak, dan tidak perlu keras untuk bertahan. Ia dipilihkan dengan tenang, tidak. Dan kata tidak yang diucapkan dengan kesadaran jauh lebih kuat daripada teriakan yang lahir dari ketakutan. Banyak orang takut dianggap dingin atau sombong ketika bersikap tegas. Tapi sesungguhnya ketegasan yang lahir dari ketenangan justru mencerminkan penghargaan terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Karena kamu menolak tanpa harus merendahkan, kamu menetapkan batas tanpa harus melukai, kamu menunjukkan bahwa kamu menghargai dirimu cukup tinggi untuk tidak membiarkan siapapun menyeberanginya. Ketegasan yang tenang tidak butuh pembelaan. Ia cukup jelas tanpa penjelasan panjang. Ketika kamu bisa berkata tidak tanpa rasa bersalah, kamu sedang menegaskan bahwa kamu hidup berdasarkan nilai, bukan tekanan sosial. Ketika kamu bisa diam saat diserang, kamu sedang menegaskan bahwa kamu tidak perlu membuktikan dirimu kepada orang yang tidak berniat memahami. Dan ketika kamu bisa menatap kekacauan dengan hati yang tetap jernih, kamu sedang menunjukkan bentuk kekuatan yang hanya dimiliki oleh mereka yang matang secara batin. Filosofi Stoik mengajarkan, yang kuat bukanlah yang bisa mengalahkan banyak orang, tapi yang bisa mengalahkan dirinya sendiri. Ketegasan yang tenang berasal dari kemenangan semacam itu. Kemenangan terhadap dorongan untuk bereaksi berlebihan. Kemenangan terhadap ego yang ingin selalu benar. Kemenangan terhadap rasa takut ditolak atau tidak disukai. Ketika kamu mulai mampu mengendalikan reaksi, kamu juga mulai memegang kendali atas situasi. Orang yang marah akan kehilangan arah pikirannya, tapi orang yang tenang akan melihat dengan jernih. Mana yang perlu dihadapi, mana yang sebaiknya dilepaskan. Itulah sehingga ketegasan yang tenang seringkali lebih efektif daripada kemarahan. Karena orang yang tenang bisa membuat keputusan yang tajam tanpa kehilangan empati. Ketegasan bukan berarti kaku. Kamu bisa tetap sopan sambil tetap berkata jujur. Kamu bisa tetap rendah hati sambil tetap mempertahankan prinsip. Kamu bisa tetap tersenyum sambil tetap menolak sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai hidupmu. Orang yang tegas dalam ketenangan biasanya tidak banyak bicara, tapi tindakannya konsisten. Ia tidak butuh ancaman untuk membuat orang menghormatinya, karena wibawanya lahir dari kejelasan sikap. Dia tidak bermain drama, tidak mengubah-ubah posisi, tidak mencari perhatian. Ia sesuap yang dia mau, dan ia melangkah ke sana tanpa tergesa. Ketegasan yang tenang juga berarti tahu kapan harus melepaskan. Kadang, tidak bereaksi adalah bentuk ketegasan paling tinggi. Karena menolak untuk terlibat dalam kekacauan berarti kamu memilih arah hidupmu sendiri. Kamu tidak membiarkan orang lain menentukan apa yang pantas kamu pikirkan atau rasakan. Ada perbedaan besar antara marah dan tegas. Marah lahir dari rasa tidak berdaya, sedangkan tegas lahir dari kesadaran. Marah ingin mengendalikan orang lain, sedangkan tegas hanya ingin mengendalikan diri sendiri. Marah menciptakan jarak karena takut kehilangan kendali, sedangkan tegas menciptakan jarak karena menghormati batas. Dan ketika kamu bisa bersikap tegas tanpa harus kehilangan kelembutan, dunia akan memperlakukanmu dengan cara yang berbeda. Orang akan lebih berhati-hati berbicara padamu, bukan karena takut, tapi karena mereka tahu kamu bukan seseorang yang bisa dimanipulasi. Mereka tahu bahwa di balik ketenanganmu ada prinsip yang kuat. Ketenangan itu menumbuhkan wibawa. Wibawa itu menumbuhkan rasa hormat. Dan rasa hormat itulah yang membuat orang mendengarkan bahkan sebelum kamu bicara. Kamu tidak perlu berteriak untuk didengar. Kamu hanya perlu hidup dengan cara yang jelas. Ketika tindakanmu selaras dengan nilai-nilai yang kamu yakini, ketegasanmu akan terasa, bahkan tanpa kamu maksudkan. Dalam kehidupan modern yang penuh tekanan dan tuntutan sosial, ketegasan yang tenang adalah tameng yang melindungi kita dari kelelahan yang lahir, karena selalu berusaha menyenangkan semua orang.
Ia menjaga kita tetap jujur pada diri sendiri, bahkan ketika dunia menuntut kita untuk berpura-pura. Pada akhirnya, ketegasan yang tenang adalah bentuk cinta, bukan cinta yang lembut tanpa arah, tapi cinta yang sadar dan terarah. Cinta yang berkata, "Aku menghargaimu, tapi aku juga menghargai diriku." Dan itulah bentuk kekuatan paling elegan yang bisa dimiliki seseorang. Seperti yang selalu menjadi pesan dalam arah mindset. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, karena dari pikiran yang terarah lahirlah ketegasan yang tidak perlu suara keras. Dan dari ketegasan yang tenang lahir wibawa yang abadi. Trudy, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ketika kita berada di dekat seseorang yang tenang, mereka tidak perlu berbicara keras, tidak perlu menonjolkan diri, bahkan kadang nyaris tak banyak bicara, tapi kehadirannya terasa. Ada keheningan yang kuat di dalam dirinya, ketenangan yang bukan sekadar tidak berbicara, tapi hasil dari kedalaman berpikir dan kematangan batin. Dan anehnya, tanpa mereka minta, orang-orang di sekitar cenderung menghormati mereka, bukan karena mereka menuntut hormat, tapi karena mereka mengundang rasa hormat itu melalui caranya bersikap. Ketenangan adalah bentuk energi yang menular. Ketika seseorang tenang, suasana di sekitarnya ikut melambat. Tekanan menurun, suara hati mulai terdengar. Kamu mungkin pernah merasakannya. Ada orang yang begitu berisik hingga membuatmu gelisah hanya dengan kehadirannya. Dan ada pula orang yang justru membuatmu merasa tentram hanya dengan duduk bersamanya. Perbedaannya terletak pada getaran batin mereka. Orang yang tenang tidak memerlukan validasi dari luar untuk merasa berharga. Ia tidak butuh membuktikan apapun. Dia tidak terburu-buru menjawab, tidak merasa terancam oleh perbedaan pendapat, dan tidak mudah terseret dalam drama. Dia tahu siapa dirinya, dan dari keyakinan itu lahirlah ketenangan yang memikat, bukan karena dibuat-buat, tapi karena otentik. Ketenangan seperti ini tidak lahir dari kepribadian yang pasif, tapi dari kendali diri yang kuat. Dia adalah hasil dari latihan panjang untuk tidak bereaksi secara impulsif, untuk tetap sadar bahkan di tengah tekanan. Ia lahir dari keberanian untuk menerima kenyataan tanpa harus melawannya secara emosional. Banyak orang salah paham. Mereka mengira ketenangan berarti lemah, padahal ketenangan justru menandakan kekuatan yang sudah matang. Orang yang kuat tidak perlu membuktikan bahwa ia kuat. Seperti gunung, ia tidak bergerak, tidak berteriak, tapi kehadirannya tidak bisa diabaikan. Ketika kamu tenang, kamu memberi ruang bagi orang lain untuk berpikir. Ya, kamu tidak memaksakan, kamu tidak menekan. Tapi dalam diam, kamu membuat orang merasa bahwa mereka harus menyesuaikan diri dengan ketenanganmu. Itulah kekuatan ekstasi wibawa yang tenang. Ia tidak menuntut penghormatan, tapi membuat orang menghormati dengan sendirinya. Dalam kehidupan sosial, ketenangan seringkali lebih berpengaruh daripada karisma yang bising. Orang yang karismatik mungkin bisa memikat dengan kata-kata, tapi orang yang tenang memikat dengan keteguhan. Karisma bisa menciptakan perhatian, tapi ketenangan menciptakan rasa aman. Dan rasa aman itulah yang menjadi dasar dari rasa hormat sejati. Kamu tidak akan pernah bisa membuat orang menghormatimu dengan memaksa. Kamu hanya bisa menjadi seseorang yang layak dihormati melalui tindakan, melalui konsistensi, melalui ketenangan yang menunjukkan bahwa kamu berdaulat atas dirimu sendiri. Ketenangan adalah tanda bahwa kamu tidak mudah diguncang. Dan orang secara naluriah menghormati mereka yang tidak mudah terguncang, karena di dalam diri manusia ada kebutuhan akan stabilitas. Dan ketika mereka melihat seseorang yang tetap tenang, bahkan dalam kekacauan, mereka akan menaruh respek secara alami. Bayangkan dua orang dalam situasi konflik. Yang satu berteriak, bereaksi, mencoba membuktikan dirinya benar. Yang lain diam, mendengarkan, lalu berbicara dengan pelan tapi terukur. Siapa yang tampak lebih kuat? Bukan yang berteriak, tapi yang tetap sadar di tengah suara keras. Karena orang seperti itu memancarkan pesan tak terucap. Aku tidak perlu mengalahkanmu untuk tetap menjadi diriku sendiri. Ketenangan yang mengundang rasa hormat bukan tentang menahan emosi sampai membeku, bukan tentang mematikan perasaan, melainkan mengendalikannya. Kamu tetap bisa marah, kecewa, atau sedih, tapi kamu tidak membiarkan emosi itu menuntun arah perilakumu. Kamu bisa merasakannya sepenuhnya, namun memilih untuk bertindak dengan kesadaran. Bukan reaksi, di sanalah letak perbedaannya.
Orang yang reaktif dikendalikan oleh keadaan, sementara orang yang tenang mengendalikan dirinya di tengah keadaan. Filosofi Stoik menekankan bahwa hal-hal di luar kendali kita seharusnya tidak mengganggu batin kita. Dan begitu kamu benar-benar memahami hal ini, kamu mulai memancarkan energi yang berbeda. Kamu tidak lagi tergesa-gesa. Kamu tidak lagi panik menghadapi perubahan. Kamu tidak lagi sibuk membuktikan apapun. Kamu mulai menguasai ruang batinmu sendiri. Dan ketika seseorang menguasai ruang batinnya, dunia luar pun mulai menyesuaikan diri. Orang tidak akan berani berbicara sembarangan padamu, karena mereka tahu kamu bukan orang yang bisa dipancing. Mereka tidak akan berani memaksamu, karena mereka tahu kamu tidak mudah ditekan. Bahkan tanpa ancaman, tanpa kata-kata besar, kamu sudah memancarkan sinyal. Aku tahu siapa diriku. Itulah yang menciptakan rasa hormat sejati. Bukan dari ketakutan, tapi dari pengakuan batin. Ketenanganmu menjadi cermin bagi orang lain. Mereka mungkin belum sadar, tapi jauh di dalam diri mereka. Mereka ingin memiliki ketenangan seperti yang kamu miliki. Dan dari situlah hormat itu muncul. Dari kekaguman terhadap seseorang yang bisa tetap jernih ketika dunia memilih untuk bising. Ketenangan bukan hanya cara menghadapi dunia, tapi juga cara menguasainya. Bukan dengan kekuatan fisik, tapi dengan kehadiran batin. Orang yang tenang tidak berusaha mengubah dunia sesuai kehendaknya, tapi karena ia menguasai dirinya, dunia pun menyesuaikan padanya. Ketika kamu menenangkan pikiranmu, kamu menenangkan seluruh realitas di sekitarmu. Karena apapun yang kamu pancarkan dari dalam akan beresonansi keluar, dan dunia akan merespon sesuai frekuensi batinmu. Terima kasih kawan Gedward, dan kasih penghormatan itu. Latihlah ketenanganmu, latihlah kesadaranmu. Karena dari kesadaran lahir kejelasan. Dari kejelasan lahir wibawa, dan dari wibawa lahir rasa hormat. Ketenangan adalah bentuk kekuatan yang tidak bisa dipalsukan. Kamu bisa berpura-pura percaya diri, tapi kamu tidak bisa berpura-pura tenang. Ketenangan datang hanya ketika kamu benar-benar berdamai dengan dirimu sendiri. Dan saat itu tercapai, kamu tidak perlu lagi mencari pengakuan. Karena kehadiranmu sendiri sudah menjadi bukti bahwa kamu telah menemukannya. Seperti yang selalu diingatkan dalam arah mindset, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena dari pikiran yang terarah, lahirlah ketenangan yang memancarkan wibawa. Dan dari ketenangan yang tulus, lahir rasa hormat yang tak perlu diminta.